seharusnya. Oke, sebentar. Ini ada gangguan sedikit. Baik, Saudara Dian Oka Putra, kita Ya. awali ujian komisi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali, nanti Pak Adian dengan Pak Prof. Saifuddin melanjutkan. Saudara Dian, ya, ini judulnya Konsep Pendidikan Anak dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Nah, ini penelitian kualitatif. Kemudian saya melihat karya Anda ini, tulisan Anda ini, pertama, kenapa daftar isi cuma dibuat sesederhana ini? Ya, daftar isi itu halaman berapa ini? 4 Romawi. Nah, daftar isi di situ cuma Anda menulis daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, nomor 4 penutup. Begitu. Sebaiknya itu kan ada subbab, ya kan? Bab 1 pendahuluan ada A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga halamannya bisa terkontrol ketika akan melihat isinya di dalam. Nah, ini halaman berapa? Akan lebih mudah. Kalau begini saya mencari item-itemnya susah, kan masih sangat global. Gitu kan? Bab 2 juga cuma bab 2 kajian teoritis atau tinjauan pustaka. Ini pun cuma global seperti itu dan seterusnya. Nah, padahal jika Anda buat lengkap, ini akan memudahkan kita ketika mau melihat kajian di bab apa dan tentang apa. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat di pendahuluan, ya. Anda membuat, coba Anda lihat pada halaman 15, identifikasi masalah. Identifikasi masalah, yang pertama, konsep pendidikan anak dalam Islam menurut para ahli. Kemudian profil Raja Al-Haji menilik corak pemikiran Raja dan sampai terakhir analisis pemikiran Raja Al-Haji. Ya, ini identifikasi masalah itu dari masalah yang pokok tadi tentang konsep pendidikan itu, masalahnya apa? Ini kan bukan masalah ini. Konsep pendidikan anak dalam Islam, apa identifikasi masalahnya? Ya kan? Jadi Anda ungkapkan bahwa di situ itu ada masalah apa? Itu identifikasi masalah, makna isinya. Ya, jadi bukan kalimat yang tidak bermakna. Kayak gini kan tidak bermakna. Profil Raja Ali Haji kan tidak ada itu. Ya, umpamanya Anda begini. Gurindam 12 gitu. Di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan akhlak bagi anak umpamanya gitu. Nah, tetapi kemudian kenapa sekarang umpamanya anak-anak di sekolah tidak lagi belajar sastra? Gurindam itu kan bagian dari sastra. Ya, Gurindam 12 itu yang sekarang dipelajari itu bukan belajar, ikut-ikutan aja di media atau di TV segala macam tentang pantun. Nah, pantun yang tak beraturan pula, gitu kan? Ya, nah, itu masalah umpamanya, sehingga karena itu tidak mempelajari lagi sehingga tidak paham tentang unsur-unsur yang terdapat di situ. Nah, dari identifikasi masalah itu maka Anda kelompokkan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan penelitian kan? Nah, itu yang Anda mau cari kan gitu. Itu rumusan masalah. Di sini Anda buat rumusan masalah ada dua ya, ada dua. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan anak yang terkandung dalam syair-syair karangan Raja Ali Haji. Saya mau tanya, Anda mau di syair-syair apa di Gurindam 12? Nah, ini harus fokus. Ya. Kan kalau syair-syair bagiannya adalah Gurindam 12 itu kan. Nah, Anda mau fokus Gurindam 12 apa mau syair-syair? Kalau syair-syair, maka Gurindam 12 bagiannya. Maka judulnya di sini bukan Gurindam 12, syair-syair Ali Haji. Di depannya itu judul disertasinya, kan gitu.
Oke, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengembangan pendidikan dari konsep pemikiran Raja Ali Haji. Ya, bagaimana pengembangan pendidikan dari konsep pemikiran Ali Haji. Nah, sebaiknya satu lagi antum tambah. Ini yang menjadi asupan, menjadi apa namanya tawaran antum. Tawaran antum, maksudnya analisis pendidikan akhlak umpamanya, ya dari Gurindam 12 atau dari syair-syair Ali Haji, analisis. Gitu. Anda di situ bisa memberikan masukan-masukan di situ. Kalau di sini bahasa antum makan temuan. Nah, sebetulnya itu tambahan masukan. Karena yang namanya disertasi itu bukan cuma menggambar, menceritakan apa adanya, tapi antum harus memberikan masukan-masukan. Nah, itu ya kalau dalam disertasi. Jadi boleh ditambah ini dalam rumusan masalah. Nah, karena dalam rumusan masalah seperti itu, maka bab 4, bab 5 ya. Sebentar saya. Itu tadi karena global garis besar sekali saya hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu bab 4 di sini antum buat ininya subbabnya ABC-nya itu pembahasan yang nanti akan menjawab pertanyaan penelitian antum, menjawab rumusan masalah. Gitu loh. Nah, bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, karena di dalam rumusan masalahnya tadi bagaimana konsep pendidikan, maka A, konsep pendidikan ya yang terkandung dalam syair Ali Haji atau dalam Gurindam 12 Haji. Yang B-nya pengembangan pendidikan anak dalam konsep ini. Yang ketiga analisis pengembangan pendidikan akhlak dari konsep Gurindam 12 atau syair Ali Haji. Jadi yang A apa Ustaz? Yang A itu bab 4 itu. Bab 4 itu isinya. Antum bab 4 ini memang sudah itu tapi masih kesana kemari terlalu luas ya. Kemudian dalam sistem penulisannya pun pada bab 4 itu jangan Anda membuat banyak sekali di sini ada huruf-huruf angka Romawi kecil. Ya, Ustaz. Ya. Jadi pertama antum harus paham bahwa sistematika di dalam pengetikan penulisan itu pertama bab itu angka Romawi besar. Oke. Bagian dari Romawi besar adalah huruf besar, ABC-nya besar, ABC besar. Itu bagian dari bab dari angka Romawi. Nanti bagian dari ABC huruf kapital itu adalah angka Arab 1, 2, 3, 4 angka Arab, angka biasa, gitu kan? Nah, kalau itu pun ada bagian lagi, maka A, B, C-nya huruf kecil, gitu. Dan ada bagian lagi baru antum mau pakai angka Romawi kecil itu boleh. Jadi jelas ini bagian dari mana. Nah, jangan pengetikannya juga harus jelas garis margin itu, ya. Garis margin jadi patokan, bab itu di atas, di tengah, kemudian A itu kembali dari garis margin. ABC huruf kapital itu kembali ke garis margin. Ya. Nah, terus kemudian 1, 2, 3 Arab itu bagian dari ABC, maka dia menjorok tiga kali ketukan dan seterusnya begitu. Sehingga kajian Anda pada bab 4 ini akan lebih mudah dibaca, mudah difahami. Gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi isinya tadi harus yang 3 itu akan menjawab pertanyaan yang antum ajukan di dalam rumusan masalah. Nah, sehingga nanti ya sistematikanya ini harus jelas, kesimpulan pun harus antum buat 1, 2, 3. Ya, ini kesimpulan kan monoton terus saja 1, 2, 3 alinea kan gitu. Sebab kesimpulan itu intisari dari pembahasan bab 4. Nah, bab 4 itu adalah bahasan untuk memperoleh jawaban rumusan masalah. Nah, simpulan itu adalah ikhtisar dari bahasan bab 4 dan ini menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Itu seperti itu ya yang harus antum pahami. Kemudian di bab 2 itu sulit juga saya bacanya ini ya. Bab 2 itu antum cuma buat di sini
kajian teoritis, maka antum dalam kajian teoritis di sini antum pisahkan ya ahli haji dengan pengertian gurindam segala macam itu. Nah, seharusnya bisa dijadikan satu bab itu. Kerangka teoritis itu yang pertama antum menjelaskan tentang apa, mau menjelaskan gurindam 12 atau mau menjelaskan tentang syair-syair ahli haji. Nah, itu kan ya. Apa itu syair-syair? Apa itu gurindam? Apa itu kan antum harus jelaskan. Orang sekarang banyak yang nggak paham itu. Gitu. Anak-anak terutama tidak paham itu. Antum harus jelaskan. Mahwal gurindam. Nah, apa ciri-ciri gurindam, persyaratan dan segala macam. Gitu. Kalau syair-syair ahli haji itu apa aja? Terus yang kedua, baru B-nya itu adalah sejarah singkat ahli haji. Di mana lahir, karyanya apa aja. Nah, itu bab 2. Ya. Nah, bab 3 boleh antum, ya kalau mau dipisah bab 3 khusus untuk siapa ahli haji, maka bab 2 bicara tentang syair yang lebih luas. Gitu ya. Sehingga kan orang, kalau antum sekarang bahas gurindam, antum tidak jelaskan mahwal gurindam di sini. Ada nggak? Belum ya? Belum, Ustaz. Bab 2 itu, kerangka teori itu antum harus menjelaskan supaya yang dimaksud gurindam tuh ini maksudnya kan gitu. Nah, sampai sekarang orang kalau baca ini, apa sih yang dimaksud gurindam? Kan gitu. Nah, itu harus dijelaskan. Syair-syairnya bentuknya apa saja? Apa semuanya gurindam atau ada syair lain? Gitu kan, yang dibuat oleh ahli haji. Itu kalau mau di bab 2. Bab 3 bisa jadi bicara tentang siapa ahli haji. Nah, bab 4 tadi harus membahas semua yang antum pertanyakan dalam rumusan masalah. Nah, gitu. Pak, jadi antum sistematika pengetikannya juga harus lebih diperbaiki. Umpamanya, tolonglah ini ayat-ayat Quran itu jangan huruf 12, terlalu kecil ini bacanya, saya repot. Iya. Huruf berapa, Ustaz? Minimal huruf 14 lah. Kalau huruf 14 ini bisa setara dengan huruf Latinnya. Antum bikin 12 kan ini sama dengan Latin ya? Iya, Ustaz. Jadi terlalu kecil. Baik, Ustaz. Ya. Bisa boleh antum pakai 14 untuk ayat Al-Qur'annya supaya bisa supaya lebih jelas bisa dilihat. Terus catatan kaki setiap bab itu dimulai dari nomor 1 lagi. Gimana, Ustaz? Catatan kaki, footnote, itu antum mulai nomor 1 dari setiap bab. Gitu. Tidak terus sampai ke belakang nomor berkelanjutan, itu sehingga nanti nomor catatan kaki sampai ratusan. Padahal setiap bab mulai 1 lagi. Bab 1, bab 2 umpamanya dimulai 1, bab 3 kita dan seterusnya. Nah, sehingga tidak terjadi penumpukan. Pak Dian gimana? Sudah siap? Ya, baik, siap. Tapi saya nggak usah nyala kamera. Pak Dian, dilanjutkan. Terima kasih. Anding, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan ya. Pertama, footnote ya. Standarnya dibenerin. Jadi judul buku miring, terus HLM ya, pakai HLM. Pakai H saja. Teknis. Kemudian betul tadi tentang latar belakang masalah. Mungkin saya perjelas ya, gini latar belakang masalah itu. Antum harus dapat idealnya. Idealnya itu begini. Gurindam 12 ini kan bagus, artinya di Rio, di Kepri itu kan diagung-agungkan sebagai karya hebat. Ditaruh di bandara, di kota, ada Taman Gurindam gitu kan di sana itu. Terus juga pernyataan para pakar bahwa ini karya hebat segala macam itu sebutkan. Nah, tapi ya itu disebut masalah itu. Masalah itu jarak antara yang ideal dengan yang faktanya. Nah, faktanya Gurindam 12 ini nggak dipakai sebagai konsep pendidikan anak. Padahal kan ini bagus, gitu kan? Kenapa pemerintah malah nggak menggunakan ini sebagai kurikulum wajib misalnya? Nah, itu antum buktikan di buku-buku pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah di Rio, ya itu nggak ada pelajaran tentang Gurindam 12 ini. Gitu. Nah itulah makanya antum penting menulis disertasi ini supaya orang itu melek gitu ya.
bahwa ini ada mutiara yang ditulis oleh ulama besar gitu kan di Riau, tapi malah di daerahnya sendiri nggak digunakan gitu ya secara semestinya. Baik, Ustaz. Masalah ya. Jadi latar belakang masalah itu di situ. Baik, Ustaz. Boleh nanti diuraikan sedikit lah tentang kondisi ya pendidikan anak di Riau seperti apa, ya kan, kenakalan anak, masalah-masalah yang Di bab 1, Ustaz ya. iya latar belakang masalah. Oh ya, Ustaz, Ustaz. Latar belakang masalah itu bab 1. Kan ada ini kan pendahuluan kan. Ya, baik, Ustaz. Ada tulisan latar belakang masalah. Ya, Ustaz. Berarti ada masalah. Nah, masalahnya itu apa? Satu ya. Ya, Ustaz. Kemudian ini di tadi rumusan penulisan bab kedua ini nggak cocok dengan yang ada di halaman 25 tuh. Ya, Ustaz. Di halaman 25 itu ada tulisan kan bab pertama pendahuluan, Ya, Ustaz. bab kedua adalah pembahasan tentang profil ahli haji. Nah kan nggak betul. Yang antum tulis di sini bab 2 itu kajian teoritis. Ini salah mungkin Ustaz, revisi tadi, Ustaz. Ada revisi. Mungkin salah Aneh. tulis. Ya, Ustaz. Kajian teoritis, Ustaz. Iya kan bab 2 Iya, itu salah. iya, iya, salah, Ustaz. Kajian teoritis, Ustaz. Nah kajian teoritis itu antum mau pakai teorinya siapa di sini dalam menganalisis. Jadi teori kan untuk menganalisis. Antum pakai teorinya siapa? Masih uluan, Ustaz. Saya lihat nggak ada nasi uluan, ada. Ada, Ustaz, di footnote beberapa, Ustaz. Kemudian di pembahasan juga dijelaskan juga, Ustaz. Bukan pembahasan, saya belum masuk pembahasan. Di kajian teori. Oh, belum masuk, Ustaz ya. Dimasukin di pembahasan salah, Ustaz ya. Jadi gini, namanya kajian teori itu, antum menggunakan teori untuk menganalisis Gurindam 12. Iya, Ustaz. Nah, teorinya siapa? Itu saya tanya kan. Teorinya siapa? Di bab 2 itu. Antum pakai Abdullah Nasir Ulwan. Iya, Ustaz. Berarti Nasir Ulwan harus masuk di bab 2. Oh, iya, Ustaz. Jadi, antum kan pendidikan anak. Jadi konsep pendidikan anak. Iya, Ustaz. Maka teorinya teori konsep pendidikan anak dari Abdullah Nasir Ulwan. Itu yang paling penting. Oh, gitu, Ustaz. Itu disendirikan, jangan digabung. Iya, Ustaz. Jadi itu dari tujuannya, ya kan, kurikulumnya. Hmm. Paling enggak dari 2 itulah ya, tujuan dan kurikulum tuh. Iya, Ustaz. Ya. Kemudian bab 2 ya. Nah, bab 3 itu sebaiknya tentang data. Tahu data? Jadi data pertama ini riwayat hidup. Ya, Ustaz. Setelah itu tentang Gurindam 12 itu. Jadi bab 3 itu Ya, Ustaz. tentang Gurindam 12 tapi dalam konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12. Jangan dibahas dulu. Tahu nggak? Ya, Ustaz. Jadi kan nanti mau bicara konsep pendidikan anak nih. Menurut Gurindam 12. Nah, bab 3 itu isinya data. Jadi tadi ini misalnya gini kan. Jadi bab 3 itu sebetulnya isinya apa? Konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12. Itu faktanya tuh, jangan dibahas dulu saya lagi gitu. Jadi di situ hanya memaparkan konsep pendidikan anak Gurindam 12. Baik, Ustaz. Bab 3 itu ya. Baik, Ustaz. Nah, baru bab 4 itu pembahasan. Nah, pembahasannya apa? Pembahasannya adalah fakta di bab 3 dianalisis oleh teori bab 2 tadi, oleh konsep pendidikan anaknya Abdullah Nasir Ulwan. Di situ menghasilkan konsep. Jadi, betul nggak Gurindam 12 itu memang punya konsep pendidikan anak yang hebat, gitu ya, seperti yang ditulis oleh Abdullah Nasir Ulwan itu. Itu bab 4. Nah, baru tadi yang jadi antum itu ketemu konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12. Ya, setelah itu ada temuan. Nah, tadi saya pikir yang rumusan masalah ya kan 2 nih. Satu kan
konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12. Iya, Ustaz. Ya kan? Yang kedua tadi apa? Pak Ending tadi? Tentang gurindamnya, Ustaz. Pembahasan tentang gurindamnya. Bukan, rumusan masalahnya. Perumusan masalahnya Yang itu nomor 1 kan sudah Gurindam. Antum coba rumusan masalahnya dilihat. perumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Coba dibacain tadi. Yang disampaikan Pak Ending tadi. Eh, ini sebentar. Analisis pendidikan akhlak dari Gurindam 12 Raja Ali Haji. Terus materi pendidikan apa aja yang terkandung dalam Gurindam 12. Terus bagaimana pengembangan Gurindam 12. Kan itu bukan rumusan masalah. Itu antum kan identifikasi masalah. Rumusan masalah itu kan antum udah tulis di sini. Coba lihat rumusan masalah. Ya, perumusan dan pembatasan masalah itu mungkin di sini Anda ada perbaiki lagi maksudnya. Mungkin itu Iya, ada. tadi kan antum di sini ada 2. Coba lihat. Iya. Itu pegang disertasinya nggak? Pegang, Ustaz. Nah itu, jadi yang pertama apa? Kalau di disertasi Anda sekarang ini, Ustaz, yang pertama itu perumusan dan pembatasan masalah. Pertama, materi pendidikan apa saja yang terkandung di dalam Gurindam 12, Ustaz. Kemudian, Bukan perumusan batasan masalah. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan penelitian namanya rumusan masalah itu. ya, pertanyaannya gitu, materi pendidikan Maka apa terakhir saja? ini kan, pokok masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut. Itu namanya rumusan Iya, masalah. iya, iya, Ustaz. Jadi nomor 1 apa rumusan masalahnya? Kalau sudah Anda perbaiki ini, Ustaz, materi Ya. pendidikan apa saja yang terkandung di dalam Gurindam 12. Terus relevansinya dengan problematika pada masyarakat Melayu dewasa ini. Kemudian Terlalu luas, itu nanti kamu repot itu. Relasinya apa gitu. Nanti fokus saja pada penelitian, jangan terlalu luas. Itu sudah benar sebetulnya bagaimana konsep pendidikan anak yang terkandung dalam Gurindam 12. Itu kan syair-syair. Antum konsisten dengan judul ya, sekali gitu. baik, baik. Ini kan konsep pendidikan anak dalam Gurindam. Udah itu pegang itu, judul itu harus pegang terus. Yang nomor 1 apa? Bagaimana konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12? Ya itu 1. Yang kedua, ini nanti coba dibandingin. Bagaimana konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12 dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di situ Anda menganalisis. Baru ketiga tentang bagaimana pengembangan konsep pendidikan anak dari Gurindam 12. Tapi cuma saya khawatir nanti ini kalau pengembangan jadi anu lagi ya. Yang ketiga gini aja deh, jangan pengembangan, nanti terlalu panjang. Bagaimana konsep pendidikan anak yang ideal gitu aja. Itu temuan antum tuh. Oh, bisa. Ya, dalam perspektif pendidikan Islam. Coba baca lagi. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12. Yang Ya. kedua, bagaimana konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12 menurut perspektif pendidikan Islam. Ya. Yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan anak yang ideal dalam perspektif pendidikan Islam. Ya. Ya gitu aja. Nanti itu temuannya di situ. Artinya, antum mungkin melihat di situ dalam Gurindam 12 itu, ya kan, ada hal-hal yang
dalam perspektif sekarang kan itu syair dikarang lama, maksudnya gitu loh. Yang ideal itu tadi itu begitu sudah dalam dalam konteks pendidikan abad sekarang ini. Nah, di situ antum boleh misalnya artinya gini, kurikulum 12 ini bagus nih misalnya ya. Konsepnya bagus tapi perlu dikembangkan. Mungkin ada hal-hal yang perlu direvisi ya dalam konteks sekarang. Ya, mungkin ada hal yang tidak perlu ya. Ini ada bagian-bagian yang misalnya tentang dalam proses pendidikan anak ya, itu kurang tepat. Karena ini kan ditulis di zaman itu. Ya. Nah gitu ya, jelas ya itu ya. Nah di situ antum bisa yang ketiga itu dengan konsep-konsep pendidikan anak modern sekarang ini. Yang bagian dibandingkan misalnya, apakah Kurikulum 12 itu sudah memenuhi syarat atau belum gitu. Apa ada yang kurang ya. Jadi bukan hanya ini bagus, ini enggak gitu ya. Ini kalau bagus, bagusnya di mana? Terus harus dilengkapi, misalnya harus dikurangi. Ya, ini kan bukan Quran dan hadis, ya kan? Jadi bisa saja diusulkan untuk direvisi. Oke ya. Ya, gitu ya. Makasih. Oke, Pak Dian, terima kasih. Oke. Makasih, Pak Saifuddin udah hadir belum nih? Belum, Ustaz. Belum. Ya udah nanti sendiri aja. Biar nanti Pak Saifuddin berkomunikasi langsung lah dengan antum ya. Ya. Dengan Dian ya. Baik Ustaz. Iya, nanti kita mungkin beliau masih di jalan atau masih di Jakarta nih. Nanti itu Arbi ya. Ya, siap. Prof Didin dikatakan saya dengan Pak Dian sudah, tinggal Prof Didin kalau mau menambah berkomunikasi langsung dengan Dian ya melalui online. Saya pikir begitu. Baik Ustaz. Ya, Pak Dian. Ya. Oke. Saya kira nanti gini, Dian ya, setelah dapat masukan dari 3, antum perbaiki segera gitu ya. Terus setelah perbaikan segera dikirim ke kita. Nah, kalau nanti kita sudah oke, baru ujian tertutup ya. Baik Ustaz, insya Allah segera Ustaz. Secepatnya ya. Iya Ustaz, nih lagi di akhir Januari harus sudah tertutup nih. Iya, ini pasti. Iya Ustaz, insya Allah. Ini lagi di Bogor. Ya, kalau bisa sebelum pemilu sudah terbuka. Amin. Ya, benar. Iya Ustaz, insya Allah Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Perbaiki secepatnya Ustaz. Ya, jadi nanti antum punya presiden baru sudah doktor. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Cukup ya Pak Dian? Ya, baik begitu. Makasih. Terima kasih. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Yuk, bangga. Salam. Jangan keluar dulu ya, Pak Dian. Hah? Pak Dian jangan keluar dulu. Masih. Oh, beliau masih lagi Mas. Tunggu ini nih, Pak Didin. Pak Didin. Iya. Baik. Iya. Langsung aja lah nanti berkomunikasi dengan Dian ya. Oh iya, baik. Anda lagi revisi bentar ya. Iya. Oke. Pak Dian di mana nih? Oh, udah tutup. Udah keluar. Kayaknya di jalan juga tadi. Oh gitu. Oke ya. Ya baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Standby dulu ya. Soalnya tadi Anda bilang 1 jam. Sudah diuji oleh Pak Didik dan Pak Adian? Sudah, alhamdulillah. Sudah diuji. Sebenarnya baru aja keluar. Iya, sudah pada keluar ya Pak Adian sama Pak Ning? Iya, baru aja keluar, Prof. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terlambat menyampaikan uji pertanyaannya karena masih di jalan, baru saja sampai di rumah ya. Dan kita mulai pertama judulnya menarik karena seingat saya di Pasca Sarjana UIK belum pernah ada judul seperti ini yang bernuansakan sastra ya. Jadi judulnya
cukup unik dan temanya tidak pernah ada di Asal Sarjana UIK, jadi bisa diterima ini judulnya ya. Hanya dari beberapa hal yang mungkin perlu diberi catatan ya. Baik, Siap Ustaz. dicatat ya oleh Dian ya. Baik, Ustaz. Siap, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Ya, pertama, kenapa membuat daftar isinya seperti ini ya? Iya. Singkat betul daftar isinya. Ya, Sudah Ustaz. dikoreksi belum tadi oleh Pak Dian sama Panding? Sudah, Ustaz. Tapi mendadak, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, jadi daftar isinya Iya. coba Iya. distandarkan ya sesuai Iya. dengan daftar isi yang ada di disertasi yang ada di UIK. Baik, Ustaz. Itu tidak cukup hanya membuat bab 1, bab 2, bab Iya, 3 halaman, tapi ada subbab ditulis ya. Ya. Tapi kalau ada anak subbab ya nggak perlu. Baik, Cukup Ustaz. dari sampai bab dan subbab saja. Ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Kedua, kenapa ini kertasnya kayak bulak-balik, ini kertas bekas ini yang dipakai. Iya, Ustaz. Kenapa itu? Mohon maaf, Ustaz. Begini Ya, juga yang lain. karena waktu itu saya dari rumah, Ustaz. Dari ngeprintnya di rumah, Ustaz. Jadi memang Oh, jadi satu pas memang mengenai budget, Ustaz. Anggaran, Ustaz, itu, Ustaz. Jadi iya, ini kertasnya mohon kalau maaf, Ustaz. disertasikan karya ilmiah yang serius begitu Iya, ya baik, Pak Ustaz. Adian. Iya, mohon maaf, Jadi Ustaz. ini seperti tidak serius gitu, Iya. menyiapkan kertasnya aja seperti mau untuk bahan draft itu Iya. artinya arsip ya, Iya, mohon maaf, yang Ustaz. belum siap untuk Insyaallah diujikan. Padahal diperbaiki. Dian akan diuji oleh para profesor dan para guru besar, para doktor yang harus betul-betul mempersembahkan yang terakhir, yang terbaik Baik, begitu Ustaz. ya. Mohon maaf, Ustaz. Jadi ini seperti asal-asalan begitu ya. Mohon maaf, Ustaz. Catat itu ya. Iya, Ustaz. Yang kedua, yang ketiga, halaman itu kan dimulai dari bab 1 pendahuluan, halamannya 1 bukan 9. Oh, Ustaz. Jadi halaman 9 bab 1-nya. Saya Coba lihat. melihat dari kawan, Ustaz. Jadi Oh, ada salah itu. Yang namanya bab daftar isi, kata pengantar, transliterasi Arab Latin, itu pakai halaman Romawi kecil namanya. oh, Jadi kalau 1 I ya, halaman 2 I-nya, halaman 3 I-nya 3, halaman 4 I1 pakai angka V, tapi huruf kecil begitu. Coba lihat yang sudah-sudah coba. Makanya jangan sering-sering di Riau ya, sering-sering ke kampus, ke Bogor ya. Iya, Supaya bisa melihat yang standar itu seperti apa. Ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Lalu banyak daftar pustaka atau buku-buku yang tidak dicetak miring. Judul buku itu kan cetak miring kan? Iya, Ustaz. Tapi ini tidak ya. Iya, Ustaz. Kemudian juga judul artikel seharusnya tanda kutip juga tidak ya. Ini coba dicatat baik-baik ya. Baik, Ustaz. Supaya tidak terulang. Baik, Ustaz. Seperti halaman 2 nih ya. Kalau di disertasi yang ditulis oleh Dian halaman 10. Saya ubah jadi halaman 2 yang benar. Oh, di gitu. bawahnya coba lihat, karya-karyanya telah banyak tersebar luas dan sampai saat ini masih dapat dibaca seperti Tuhfat An-Nafis. Kan itu judul buku. Iya, Dari Ustaz. cetak miring. Sejarah Melayu dan Bugis cetak miring. Bustanul Katibin cetak miring. Nah itu ya baik, Ustaz. selalu begitu ya. Baik, Ustaz. Di halaman penulisan halaman juga salah ini. Di halaman bab 1 itu kan di bawah itu betul ya. Baik, Ustaz. Yang Dian tulis no halaman 9 itu betul ya. Iya, Ustaz. Tapi di halaman 10-nya yang saya tulis halaman 2 Iya. itu betul juga ya. Iya. Di atas ya. Karena kita tidak boleh menulis nomor halaman bertabrakan dengan bab judul ya. Bab 1 pendahuluan tidak ada halaman di atas tapi di bawah betul ya. Bab 2 halamannya di atas betul itu. Tapi halaman berikutnya halaman 3 ini halaman 3 ini di bawah lagi. Ya. Yang Dian halaman 11 itu pindah lagi ke bawah. Kan harus konsisten, kalau mau di atas semua ya. Kalau mau di bawah semua. Ini seperti dikombinasi.
halaman 11 itu di bawah, nanti halaman 12 di atas, halaman 13 di bawah lagi, dikombinasikan seperti itu tidak boleh. Baik Ya. Ustaz. Baik Ustaz. Harus Mohon maaf. satu nada itu ya. Ya. Kalau halamannya di atas semua, kecuali halaman itu bertabrakan dengan bab baru begitu. Oh, baik Ustaz. Lanjut di bab identifikasi masalah di halaman berapa itu? Identifikasi. Kalau ini dia nulis halaman 15, yang betul halamannya nanti dibetulkan lah ya. Jadi penulisan yang namanya juga masalah ya. Jadi kalau ada kata-kata identifikasi masalah, berarti Dian harus membuat kalimat yang itu artinya masalah ya. Yang itu sifatnya masalah. Coba kita baca nomor 1, identifikasi masalah. 1, konsep pendidikan anak dalam Islam menurut para ahli. Masalah bukan itu. Jelas. Bisa. Nah, cara membuat masalah coba diingat-ingat ya. Ini kuncinya ya. Cara membuat masalah itu biasanya menggunakan kata kunci tidak, belum, masih jauh, terdapat kontradiksi, terdapat kesenjangan, belum memenuhi syarat, misalnya seperti itu ya. Misalnya saya beri contoh ya, kalau mau berkaitan dengan Raja Ali Haji ya, misalnya konsep pendidikan anak dalam Islam menurut para ahli belum banyak dibahas dalam karya ilmiah misalnya. Ya. Begitu kan, ada kata belum tuh ya. Atau misalnya sastrawan Raja Ali Haji banyak menuliskan syair atau puisi yang bertemakan pendidikan Islam. Namun belum banyak karya ilmiah yang meneliti sastra Ali Haji dari segi pendidikan anak. Nah, seperti itu kan namanya masalah ya. Terus ditulis sampai 3 apa, 4 apa, 5 apa, yang itu berarti masalah ya. Contoh Profesor Abudin Nata sering memberi contoh, orang itu makannya banyak misalnya, tapi kok badannya kurus terus misalnya. Nah itu kan masalah ya. Jadi tiap hari makannya banyak, tapi nggak gemuk-gemuk, kurus. Nah ada masalah itu ya. Atau orang itu ta'aruf 10 tahun, begitu menikah cerai 1 minggu misalnya. Nah itu masalah kan ya. Ada sebuah lembaga pendidikan yang harga SPP-nya mahal, tapi lulusannya tidak ada yang berprestasi, itu kan masalah namanya. Contoh seperti itu cara bikin identifikasi masalah ya. Atau misalnya kita beri contoh misalnya Dian Dwi Okputra misalnya. Dian Dwi Okputra bercita-cita ingin lulus dokter dalam waktu cepat, tapi sampai sekarang belum lulus karena itu contoh itu kan ya. Ada kata belum, ada kata tidak, ada kata masih jauh, ada kata bertabrakan misalnya, atau atau apa istilah itu yang kontradiktif misalnya. Nah seperti itu kata-kata kunci untuk membuat identifikasi masalah. Baik. Lalu yang harus ada sinkronisasi ya. Jangan lupa ditulis nih, perumusan masalah harus sinkron dengan tujuan ya. Tujuan harus sinkron dengan kesimpulan. Begitu nanti. Jadi 3 hal itu tidak boleh tidak, harus betul-betul sinkron. Sinkron itu artinya berhubungan baik begitu ya. Jadi kalau ada perumusan masalah ada 2, tujuan ada 2, betul nih, sudah betul nih, Dian, sudah betul. Cuma kalimatnya yang salah, ya. Coba Dian baca tujuan nomor 2, baca itu. Tujuan penelitian, Ustaz? Iya, tujuan penelitian. Menjelaskan secara mendalam nilai-nilai pendidikan anak yang terkandung dalam syair-syair karya Raja Haji.
Ya. syair-syair karya Raja Ali Haji. Terus Yang kedua, cara mengaktualisasikan pendidikan anak dalam Islam yang diambil dari syair Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. coba dibaca tuh perumusan nomor 2. Rumusan nomor 2. Bagaimana konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12? Loh, Ini udah direvisi tadi, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Tadi udah direvisi tadi. udah direvisi. Udah tadi diminta oleh Ustaz Adian. Ya, Ustaz. Oh, udah direvisi ya. Udah diujikan maksudnya ya. Iya, udah, Ustaz. Iya, jadi kalau di nomor 2 perumusan ada kata relevansi, di tujuan juga nomor 2 harus ada kata relevansi. Baik, Ustaz. Tapi ini kan cara mengaktualisasikan ya. Baik, Ustaz. Nah, itu yang harus dibetulkan. Baik, Ustaz. Lalu harus ada kata kerja. Kan nomor 1 tujuannya menjelaskan ya dia. Iya, Ustaz. Nah, nomor 2-nya harus ada kata kerja apa misalnya? Menganalisis, mencari model, atau Oh, menggali, atau apa. Itu harus ada kata kerja. Jangan cara mengaktualisasikan. Itu kan bukan tujuan kalau cara itu. Oh. Jadi menganalisis ya, Ustaz, ya, bagus. Ya. Sudah benar, nomor 1 ada kata menjelaskan. Nomor 2 apa misalnya? Ya, menganalisis. Menggali, menganalisis, atau mendeskripsikan, mencari Iya. model, mencari Iya. membangun teori atau menggugat teori misalnya. Iya, Ustaz. Nah, lalu ada kerangka teori ini halaman 22 yang di disertasi Dian ya. Baik, Ustaz. Itu banyak terulang di kerangka teori bab 2 Mana, Ustaz? Gimana? ya. Kerangka pemikiran di halaman 22 itu banyak diulangi lagi di bab 2 Oh. ya. Makanya saya coret aja kerangka pemikiran, nggak usah ada deh ya. Makanya kalau bisa nanti besok mungkin kalau saya keluar ya, mau mampir ke UIK supaya diambil ini disertasi, supaya coretan-coretnya bisa dilihat ini. Baik, ya. Ustaz. Baik, Ustaz. Karena banyak sekali ini. Ya. Baik, Ustaz. Jadi nomor G kerangka pemikiran dicoret saja karena isinya sama dengan banyak diulangi di bab 2. Oh, baik, Ustaz. Ulangi bab 2. Oh, ya. Baik, Ustaz. Demikian juga ini di halaman 22 judul bukunya tidak dicetak miring. Ya. Baik, Ustaz. Dan disertasi itu karya ilmiah ya. Yang namanya karya ilmiah itu kan artinya harus berdasarkan ilmu ya. Berdasarkan ilmu itu artinya berdasarkan pendapat orang lain misalnya, itu kan ilmu juga. Argumentasi orang lain ilmu juga. Ini dilihat ada bab 4 130 halaman tidak ada catatan kaki. Bayangkan itu ya. 130 halaman itu bisa 2 skripsi itu ya. Itu analisa sendiri, Ustaz. Ya, analisis sendiri itu kan perlu ada ilustrasi dengan sumber lain ya. Oh, baik, jadi Ustaz. jangan hanya menganalisis sastra Ali Haji, kita berpendapat sendiri. Pendapat kita juga perlu didukung oleh pendapat lain dari ilmu tokoh lain. Oh. Nah, disitulah perlunya catatan kaki ya. Baik, Ustaz. Misalnya di dalam sastra Ali Haji dikatakan bahwa seorang anak harus mengikuti saran, harus taat kepada orang tua misalnya agar mendapatkan berkah, misalnya begitu kata Ali Haji ya. Lalu kita analisis pendapat ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis bahwa setiap anak harus betul-betul taat kepada orang tua supaya hidupnya berkah dan doanya dikabulkan misalnya. Nah, kita kan bisa mencari itu ilustrasi lain ya. Pendapat Al-Ghazali misalnya ya, pendapat Ibnu Abdul Qayyim Al-Jauziyah, atau pendapat Ibnu Taimiyah, atau pendapat tokoh pendidikan yang meneliti tentang doa misalnya. Baik, itu Ustaz. itu bisa diselancarkan namanya ya. Baik, Ustaz. Kalau namanya tari-tarian itu bisa menari-nari dengan indah begitu ya. Baik, Jadi Ustaz. tidak sekedar
Dian menganalisis pendapat sastranya ahli haji, lalu pendapat kita muncul, pendapat kita juga harus didukung oleh teori atau pendapat dari tokoh lain. Oh. Di situ perlu ada buku yang Baik, direfer lalu dimunculkan di catatan kaki. Baik, Ustaz. Nah, di situ makanya tidak boleh ada skripsi yang tidak ada sama sekali catatan kaki sampai ratusan halaman ini ya. Baik, Ustaz. Ini namanya bukan disertasi, jadi karangan sendiri jadinya ya. Ya, baik. Padahal disertasi itu kan susunan ya, Baik, Ustaz. susunan dari beberapa pendapat atau dari beberapa teori ya. Baik, Ustaz. Kalau analisis sendiri dari awal sampai akhir nggak usah ada catatan kaki ya. Baik, Ustaz. Begitu ya. Baik, Ustaz. Jadi akan bagus kalau dia menganalisis sendiri, tapi juga didukung oleh pendapat lain untuk memperkuat analisis kita. Wah, itu namanya baru disertasi. Baik, Ustaz. Lalu sudah dibahas mungkin nih oleh para penguji lain ya. Pertanyaan yang 2 tadi di perumusan masalah kan ada 2 ya. Kan seharusnya dijawab di kesimpulan hanya 2 ya. Iya, Ustaz. Sudah ditanya belum oleh Pak Andi, oleh Pak Adian? Sudah, Ustaz. Nah, itu. Jadi Jawabannya kesimpulannya 2 poin saja ya. Menjawab perumusan masalah yang tadi ya. Baik, Ustaz. Jadi kalau ditanya apa relevansinya, nomor 2 itu relevansi sastra ahli haji dengan pendidikan anak adalah bla 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 bla, begitu ya. Baik, Ini tidak boleh kemana-mana ini kesimpulannya. Baik, Ustaz. Harus fokus kepada tujuan atau perumusan tadi. Makanya saya bilang tidak boleh tidak ada 3 yang harus sinkron. Perumusan harus sinkron dengan tujuan. Tujuan harus sinkron dengan kesimpulan, begitu. Ya. Itu ya yang perlu diperbaiki, dan yang lain saya yakin sudah dibahas oleh para penguji yang lain. Mudah-mudahan ini jadi disertasi yang bagus ya setelah dia memperbaiki. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ada pertanyaan? Ya. Insya Allah nanti ada pertanyaan. Mungkin besok kalau udah apa nih mau diperbaiki sebanyak besok insya Allah. Jadi ya, kalau ada hal yang dianggap kesulitan baru dipertanyakan ya. Iya, insya Allah semuanya sudah ada bahan-bahannya apa aja. Dari kopi ya semua. Baik, demikian ujian komisi pembimbing Saudara Dian Dwi Okputra. Selanjutnya Saudara Dian diwajibkan untuk memperbaiki hal-hal yang telah diujikan oleh para penguji, Pak Dr. Adian, Dr. Nding Bahrudin, dan saya sendiri untuk persiapan ujian tertutup nanti. Ya. Baik, Ustaz. Insyaallah, apabila sudah diperbaiki sebagaimana saran dan para rekomendasi para penguji, Saudara Dian boleh meminta tanda tangan persetujuan untuk ujian tertutup. Ya. Baik, Ustaz. Dengan demikian berakhirlah ujian komisi pembimbing Saudara Dian Dwi Okputra. Akhirnya kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Insyaallah. Kita berakhir ya kita. Iya, besok. Terima kasih banyak. Lebih ada lagi? Biasanya datang pagi-pagi. Kalau misalnya Antum nih Mas sekarang di Ulil bukan? Iya, di Ulil. Standby aja. Dia biasanya gini, minta diambil di rumah sakit. Rumah sakit. Biasanya kan berangkat jam 7:30 lah gitu dari rumah. 1 jam 8 ke UIN. Nah, jadi standby buat ngambil di rumah sakit. Atau beliau datang ke sini singgah. Oke, siap. Yang 2 lagi nggak ada review. Kalau Pak Bahrudin ada disertasinya di sini, tapi yang Ustaz Adian kan di sana ya. Tentu minta aja. Saya siap. Terus itu nanti kalau nyetak jangan kertas bekas aduh. Maaf, ini masalah budget, saya pikir bisa diterima ternyata tidak. Gini, Ana pernah saranin ke ini Ustaz Bahrum. Kan antum ada print sendiri, belilah tuh satu box kertas yang 75 gram. Di sini murah kok. Print di mana? Anda nggak ada print. Printnya di rumah ada. Di sini mana Anda bawa? Dari rumah. Iya. Ngeprint ya kalau ngeprint nanti numpang sama BKSPPI pun diizinkan. Tinggal Anda siapin tinta sama kertas aja lagi. Semua atau di kopi sebagian? Enggak, Anda print satu bundle, itu Anda kopi 2 rangkap. Berarti yang di Pak Didin Saifuddin aslinya dong ya? Kayaknya iya sih. Yang habis di print? Kayaknya iya. Ambil itu.
Ya, siap. Ya udah kalau memang, cuman anak tuh sarannya gini, kalau untuk mau hemat budget, apalagi nanti kan sidang tutup ya. Sidang tutup itu antum harus siapkan 5 untuk penguji promotor dan 1 untuk arsip di pasca. Jadi 6. 6 ya. Kalau antum berarti 7. Itu Nah, tertutup. ya. Nah, iya siap. Kalau sidang terbuka tambah 1 lagi, Pak Rektor. Oke, siap. Iya. Yalah, Nah, kalau saya gini, antum kalau misalnya ada finance, antum beli 1 box itu, apa namanya, kertas, itu murah di sini tuh. Di warung berapa? jam cuma 200 berapa gitu. Yang jelas kenanya 40 ribuan satu. Oh, di mana Zat? Yalah. Di dekat itu warung jambu. Udah anak Warung, cari di warung jam yang di Budi Agung kan? bukan. Itu yang ke Baranang Siang kan.